Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang akan membahas tentang teori behavioristik. Langsung saja kepada para pemakalah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai teori behavioristik. Yang pertama yaitu pengertian teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Behavioristik merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Saya Syioladi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik menurut para tokoh-tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Dari eksperimen yang dia lakukan untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan berulang-ulang dengan pengkondisian tertentu. Tokoh yang kedua yaitu Edward Lee Thomdick mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga yaitu John Brodus Watson menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan reaksi. Yang keempat yaitu Bruce Hus Frederick Skinner bahwa untuk membentuk tingkah laku perlu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen tingkah laku yang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan poin yaitu tujuan pembelajaran teori behavioristik. Tujuan pembelajaran teori behavioristik ditekankan pada perubahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajaran, dan untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau terakumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pembelajar itu mengikuti pelajaran kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar itu kan lebih banyak pada buku atau teks wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku itu tersebut. Selanjutnya, saya Wafa Nur Azizah akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, kelebihan dari teori behavioristik. Teori behavioristik dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang kedua, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek, kebiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang kelebihan dari teori behavioristik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari teori behavioristik. Teori behavioristik memiliki kekurangan, yaitu tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang kedua, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara pembelajaran yang efektif. Selain itu, dari kekurangan teori behavioristik, murid tidak bisa aktif secara menyeluruh dan hanya sebagai pendengar yang setia. Yang lainnya bisa dibaca di makalah kami. Yang selanjutnya yaitu penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Teori behavioristik berpengaruh terhadap masalah belajar karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk pembentukan hubungan antara stimulus dan respon.
Metode ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah pembelajaran percakapan bahasa asing, keterampilan penggunaan komputer, pelajaran olahraga, dan lain-lain. Baiklah, itulah tadi paparan dari makalah kami. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan, dan apabila ada salah dari penjelasan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.